Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Safi di video pembelajaran Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan. Akhirnya kita sampai pada akhir dari masa pendampingan di tahap penumbuhan ini. Nah, di akhir pendampingan ini kami ingin mencoba mengulas, melihat progres apa saja yang sudah kawan-kawan mitra Desapreneur model Blangkon dapatkan selama pendampingan. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah, nyalakan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, selama masa pendampingan Desapreneur model Blangkon di tahun pertama ini, kami beserta tim pendamping sudah memberikan pembelajaran banyak materi tentu saja. Salah satunya yang pertama adalah kawan-kawan kami ajak untuk melengkapi izin usaha dasar yaitu NIB. Kawan-kawan kemarin kita pandu untuk mendaftar ke OSS. Terus juga selain itu kawan-kawan juga kita arahkan untuk mendaftar kalau yang punya makanan untuk mengurus PIRT-nya, halalnya, dan juga pembelajaran tentang BPOM, izin edar untuk makanan lewat BPOM. Berkaitan dengan izin usaha, coba kita cek lagi usaha kita, usaha kawan-kawan, sudahkah semuanya memiliki izin usaha? Kalaupun belum semuanya bisa dipenuhi, setidaknya kawan-kawan bisa mendaftar terlebih dahulu izin dasarnya, yaitu NIB di OSS berbasis resiko. Bagi yang sudah, terima kasih sudah mengurus izinnya. Bagi yang belum, silakan kawan-kawan bisa kontak tim pendamping kami atau bisa ikuti video tutorial yang ada di atas ini. Nah, silakan kawan-kawan bisa mengikuti tutorialnya sampai pada akhirnya mendapatkan izin dasarnya. Setelah izin dasar, tentu saja harapan kami kawan-kawan bagi yang punya produk makanan atau produk bab kesehatan, kawan-kawan silahkan mengurus izin turunannya. Izin edar produk ya ada PIRT, SLHS maupun BPOM-nya. Sudah kita berikan pembelajarannya dan panduannya, silahkan kawan-kawan bisa mengikutinya. Selama pendampingan kita juga sudah bersama-sama belajar mengenai kemasan produk. Kita belajar dari mulai mengenal apa itu fungsi kemasan, terus mengenal jenis-jenis kemasan, mengenal berbagai macam bahan kemasan, sampai dengan mengenal bahan kemasan yang eco-friendly. Selain itu juga kita kasih pembekalan tentang membuat label yang memenuhi standar dan membuat kemasan yang lebih menjual lagi. Nah, berkaitan dengan itu, kami pengen menggali nih kawan-kawan di lapangan, sudahkah kawan-kawan membuat kemasan yang sesuai dengan standar, baik itu dari bahannya, plus juga dari desainnya dan labelingnya. Coba dicek lagi materi kita tentang kemasan ini, mana yang sudah memenuhi dan mana yang belum. Nah, untuk itu boleh kawan-kawan tuliskan atau bercerita di kolom komentar sudah sejauh mana kawan-kawan memperbaiki kemasan produk dari kawan-kawan. Kami berharap semoga ada banyak perubahan di bab kemasan ini. Selanjutnya kita juga berikan pembekalan tentang bagaimana cara menghasilkan foto produk yang bagus. Kita juga ajarkan tentang bagaimana editing foto sederhana dan juga pemanfaatan Canva untuk membuat materi promosi. Selain itu, kita juga berikan pembekalan tentang bagaimana membuat video promosi atau video konten plus juga editing dengan menggunakan tool editing sederhana yang ada di smartphone, contohnya CapCut. Nah, berkaitan dengan itu,
hasil yang sudah kawan-kawan dapatkan, baik itu foto ataupun baik itu video konten atau video promosi, boleh kawan-kawan silakan upload di media sosial, terus tag akun kami di Instagram ya, tag di @satuasa.com. Nah, kami tunggu hasilnya apa yang sudah kawan-kawan praktekkan di rumah berkaitan dengan menciptakan atau membuat foto yang bagus dan juga video promosinya. Berikutnya, kita sebagai pelaku usaha yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta tentu berhak mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, baik itu berupa peningkatan kapasitas dengan pelatihan atau dengan workshop dan lainnya, terus juga fasilitasi perizinan seperti NIB, PIRT, halal, dan yang lainnya, terus juga perluasan akses pasar dengan titip di galeri, ikut pameran, dan sebagainya, dan juga pemanfaatan dari fasilitas gratis ongkos kirim yang ada di Sibakul, dan tentu dengan fasilitas pembinaan yang lainnya. Namun untuk mendapatkan semua fasilitas itu, kawan-kawan harus minimal terdaftar menjadi anggota dari sistem pembinaan Sibakul. Nah, selama pendampingan kemarin, kami sudah mengajak kawan-kawan untuk mendaftar ke Sibakul, bahkan sampai ke bagaimana mengikuti kurasi produk untuk memanfaatkan fasilitas gratis ongkir. Nah, di sini kawan-kawan siapa saja yang sudah memakai fasilitas Sibakul termasuk juga fasilitas gratis ongkirnya. Boleh share pengalamannya di kolom komentar. Selain Sibakul, kami beserta tim telah membekali kawan-kawan tentang pembelajaran bagaimana memanfaatkan tool digital guna mendukung pemasaran produk dari kawan-kawan. Apa saja yang telah kita pelajari, setidaknya dalam catatan kami di tahap pertama ini, yaitu ada bagaimana memanfaatkan WhatsApp bisnis untuk memasarkan produk, terus juga listing di Google Profil Bisnis, cara jualan di Facebook Marketplace, cara jualan di Instagram, dan cara jualan di TikTok. Nah, dari tool-tool tersebut, mana saja yang sekiranya sudah kawan-kawan gunakan secara rutin dan tentu saja optimal, boleh kawan-kawan ceritakan pengalamannya, adakah hasil yang didapatkan setelah kawan-kawan menggunakan berbagai macam tool digital tadi. Mungkin ada yang membantu pemasarannya, mungkin ada yang dapat closingan, mungkin pasarnya jauh lebih luas dengan menggunakan tool-tool tersebut. Nah, silakan kawan-kawan bisa menceritakannya juga di kolom komentar. Yang terakhir, selain kita ngomongin soal izin, soal kemasan, soal tool digital, juga tadi soal fasilitas Sibakul, kami juga telah memberikan pembelajaran tentang bagaimana kawan-kawan setidaknya itu membuat sebuah goal atau target dalam bisnis. Nah, setelah kawan-kawan membuat goal atau target dalam bisnis, kawan-kawan juga kita arahkan untuk bagaimana membuat rencana menggapainya atau bikin action plan. Selain itu, kita juga memberikan pembelajaran tentang bagaimana mendesain sebuah model bisnis. Nah, kami berharap apa yang sudah kawan-kawan rencanakan dengan berbagai macam tool tadi, ada BMC atau Business Model Canvas, terus ada goal setting, dan juga ada action plan, kami berharap dokumen ini bisa kawan-kawan gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan usaha ke depannya. Kalau kita sudah punya dokumen model bisnis, kita sudah punya goal setting mau kemana bisnisnya, mau dapat apa, mau punya omset berapa, terus kita juga punya action plan-nya, ya harapannya usaha kawan-kawan bisa mengikuti apa yang sudah kawan-kawan rencanakan, sehingga apa yang kawan-kawan canangkan atau ingin gapai itu bisa terwujud.
Dan untuk ini silakan kawan-kawan praktekkan apa yang sudah kawan-kawan tulis, kawan-kawan rencanakan. Coba 1 tahun ke depan kawan-kawan bisa mengevaluasinya. Sudah sampai manakah apa yang kawan-kawan rencanakan ini bisa terrealisasi. Itu dulu kawan-kawan setidaknya pembelajaran kita di Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan selama masa pendampingan ini tentu saja. Setelah selesai di masa pendampingan tahun pertama ini, tentu kita akan jumpa lagi nanti di pendampingan di tahun kedua. Kita jeda dulu nih, ada sekitar beberapa bulan ke depan. Kami berharap selama jeda beberapa bulan ke depan ini, kawan-kawan betul-betul menggunakan apa yang sudah kita pelajari selama masa pendampingan di tahap pertama. Sehingga ketika kita ketemu lagi di tahap kedua atau tahap pengembangan, usaha kawan-kawan sudah punya progres yang lebih baik dari hari ini. Nah, itu saja review progres hasil pendampingan dari program Desapreneur model Blangkon tahap penumbuhan. Kami berharap ada banyak hal yang bisa kawan-kawan pelajari dan ada banyak hal yang bisa kawan-kawan pakai untuk mengembangkan bisnis kawan-kawan. Kita ketemu di video berikutnya, kita ketemu di program pendampingan di tahap kedua. Insya Allah tahun depan semoga bisnisnya terus bertumbuh. Saya Imam Syafi'i, sampai jumpa. Bye-bye.